Oh iya, Oke, kalau saya terlalu cepat juga bilang aja ya. oke. Mhm. Oke, saya ulang lagi judulnya. Deportasi pejabat suatu negara oleh pemerintah negara lain dalam perspektif hukum internasional dan hukum nasional. Studi kasus deportasi Gubernur Papua Tunggu, sebentar Kak, oleh sebentar. oke, Dari pemerintah negara lain, dari perspektif, dalam perspektif oh dalam hukum proses, dalam perspektif hukum ya, internasional dan hukum nasional. Dalam perspektif hukum internasional dan hukum nasional. oke, Dalam kurung studi kasus ya, deportasi Gubernur Papua oleh pemerintah Papua Nugini. oke, Oke, itu untuk apa? Saya sebagai peneliti saat itu, salah satu peneliti itu bekerja sama dengan dosen. Itu 2021. Oh ya maaf, tadi saya sempat kelewat sedikit di tahun 2020, akhir tahun 2020 itu saya sempat ikut student exchange lagi nih. Tapi kan kalau 2019 itu kan Indonesia apa Malaysia ke Indonesia. Nah, 2020 itu harusnya Indonesia yang ke Malaysia. Tapi saat itu kan COVID, Corona ya. Jadi awalnya tuh harusnya student exchange itu tuh di bulan Maret, April. Tapi kan itu COVID tuh. Mulai-mulai COVID akhirnya ke akhir tahun di bulan Desember. Tapi karena COVID jadinya student exchange-nya online. Nah, saat itu saya ikut karena kesempatan saya untuk ikut student exchange itu di tahun itu. Karena kan ikut student exchange sendiri itu kan kita ada minimal semester. Saat itu saya udah semester 4, semester 5 pas semester 4 gitu. Nah, itu udah memenuhi syarat begitu dan salah satunya juga IPK harus di atas 3 itu untuk bisa ikut student exchange itu juga diwawancara di interview ikut beberapa tes juga untuk bisa ikut student exchange itu walaupun online akhirnya saya ikut kegiatannya di situ saya juga sebagai salah satu pembicara saat mempresentasikan jadi biasanya di student exchange itu kita kan mengambil tema-tema atau misalkan ada berita-berita yang lagi panas nih di Indonesia, lalu kita presentasikan ke mereka, nanti kita bahas bersama. Begitu, sesuai dengan tema yang udah disediakan oleh panitia-panitia ALSA. Gitu, yang lain. Lalu, itu akhir tahun 2020, sekitar bulan Desember. Nah, lalu untuk pengalaman saya sempat magang di Kejaksaan Tinggi. Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta itu sempat magang di sana dan juga sempat magang di Mahkamah Agung. Itu untuk apa, pengalaman. Nah, emang saya agak menyimpang juga sih SMA IPA, tapi pas kuliahnya malah masuk ke hukum begitu. Oh ya ini apa ya? Saya tuh agak agak kurang kurang pede sebenarnya untuk dijadikan biografi. Saya juga udah sempat ngomong sama Anissa gitu loh. Kayaknya nggak cocok saya kalau dijadikan apa apa sih salah satu tokoh inspiratif karena menurut saya pengalaman saya ya walaupun ada pengalaman tapi mungkin banyak yang lebih lah pasti dari saya. Itu saya juga sempat dengar dari Ade Anissa katanya ada manajer sama owner perumahan gitu ya. Kalau ya, saya dari ini kalau boleh kasih saran ya, Yoda dan ya, siapa ya, Alfa Risi, kalau boleh kasih saran, mungkin kalian boleh aja wawancara beberapa tokoh gitu. Oke, kalau wawancara saya, wawancara manajer, atau kamu sering ya kegiatan nasional juga ikut ya katanya. Semacam apa sih kemarin tuh Anissa sama saya naik. Kalau memang ada kesempatan untuk bisa bertemu dengan tokoh inspiratif, coba aja kamu wawancara beberapa orang. Taruhlah kamu wawancara 3 orang. Nanti dari ketiga itu mana pengalamannya yang sekiranya lebih lebih mumpuni, lebih banyak untuk bisa
diangkat wawancara begitu. Saya kan juga Oke. pengalaman ada pengalaman tapi kan mungkin nggak sebanyak yang udah lebih dulu dari saya. Saya juga umurnya masih muda, 21 tahun. Saya lulus tuh tahun kemarin di umur 20 tahun. Itu kayak Anissa udah cerita ya. Oh, Alhamdulillah kalau cum usia laude kayaknya tiga belum. setengah. Tapi kalau Apa? untuk Anissa cuma cerita untuk jam lah waktu untuk kuliahnya. Tapi kalau misalnya usia dia nggak cerita. Hmm, Kalau usia saya lulus di umur 20 tahun ya lumayan ya cukup muda lah ya Ya, untuk ya apa itu mudah banget sih. untuk pokoknya saya sidang itu kan Februari itu saya udah lulus itu umur saya masih jauh untuk nyampe ke 21 tahun karena saya juga kan ulang tahunnya di akhir tahun ya jadi jauh dari saya lulus bahkan saya wisuda pun masih 20 tahun umur saya gitu jadi saya lulus 3,5 tahun cum laude alhamdulillah dari 1.000 orang itu saya di urutan 28 apa biasanya kan urutan-urutan itu kan berdasarkan besarnya IPK gitu ya. Nah, saya alhamdulillah di urutan 28 untuk fakultas hukum. Ya kan dia per fakultas ya. Per fakultas kan ya untuk di fakultas hukum alhamdulillah saya di urutan 28 dari berapa ratus mahasiswa ya saat itu yang lulus ya. Ada sekitar 300-an mungkin ya, saya lupa. Saya lupa. Pokoknya saya di urutan 28. Nah, itu untuk lulus. Nah, alhamdulillah. Oh, saya juga sempat ini saya nggak tahu ya bisa dijadikan inspiratif atau enggak, tapi saya sempat bikin sama teman saya event organizer. Entah Anissa udah cerita atau belum. Itu saya sempat bikin semacam karaoke party yang waktu itu sempat hits di kalangan anak muda. Nah, salah satunya saya yang mengadakan. Nah, saat saya mengadakan pertama kali itu dari Hyporia itu saya mengadakan di Kuningan. Alhamdulillah tiket yang terjual itu lebih dari 300 tiket untuk resepnya sekitar 350 kalau nggak salah. Nah, itu saya mengadakan karaoke party Taylor Swift. Nah, itu saya sebagai finance and ticketing satu. Emang ini banyak apa ya? Banyak ini jalurnya. Sekarang jadi lawyer, kemarin apa di luar jadi IO kayak gitu. Jadi apa? Jadi banyak banyak hal-hal yang ini di kuliah dulu student exchange, peneliti segala macam. Memang banyak yang kerja ya, kayak gitu. Nah, untuk Hyporia lalu juga sempat ngadain apa itu saya itu saya bulan Oktober 2022 itu saya Hyporia lalu bulan November ngadain lagi acara di Kemang ngadain lagi itu kayak semacam karaoke tahun 2000-an gitulah lalu Desember juga saya ngadain tapi saya di membuka IO baru saya buka IO baru di situ saya sebagai ketuanya saya buka gitu saya sama teman-teman. Nah, di situ ngadain bulan Desember itu acaranya the weekend party gitulah. Nah, bulan Desember itu alhamdulillah semuanya sukses acaranya. Profit yang kita hasilkan juga alhamdulillah besar. Ya seperti kalian mengadakan acara-acara seperti Sparty itulah mirip-mirip lah. Nah, saya juga cuman kan kalau Spartix itu kan dia mengundang band segala macam kalau kita kan hanya sebatas karaoke-nya aja gitu. Lalu bulan Februari tahun ini nih, bulan Februari kemarin 2023 itu saya juga mengadakan lagi tapi saya kali ini bekerja sama dengan salah satu influencer di Jakarta. Dan apa Natani Christie jadi dia punya brand. Nah, kita bekerja sama sama dia klien apa menjadi klien saya di IO saat itu. Itu saya nyambi-nyambi aja sebagai lawyer, sebagai apa juga gitu. Karena kan lawyer ini kan kerjanya fleksibel mereka saat ada perkara turun, saat sedang apa pemberkasan, saat sedang ini saya bisa tag team gitu. Misalkan, oh saya lagi ada meeting dengan kegiatan di luar, teman saya apa rekan kerja saya di kantor yang turun ke lapangan misalnya kayak gitu. Jadi kita apa semacam pembagian tugas lah kayak gitu. Alhamdulillahnya kantor saya apa mensupport untuk hal-hal seperti itu ya. Karena kan pengalaman juga saya mengadakan event-event seperti itu, kerjasama juga dengan apa dengan influencer. Lalu saya juga apa dengan venue-venue bekerja sama juga dengan manajer-manajer venue. Lalu meeting-meeting juga dengan apa beberapa DJ, beberapa MC yang udah lumayan punya nama seperti itu yang sudah biasa MC di apa di radio dan segala macamnya. Nah, seperti itu apa di luar jalur lah. Nah,
Saya jadi lawyer itu dari bulan November akhir 2022. Saya kan wisuda Juni. Juni 2022, November saya mulai terjun kerja di law firm seperti itu sampai sekarang saat ini. Begitu. Kalau untuk pendidikan saya kemarin udah pendidikan advokat, baru aja kemarin kelar bulan Maret baru kelar. Insya Allah Juni nanti baru ujian. Tapi saya masih masih ini banget sih. Maaf tadi ada telepon ya. Oh iya, nggak apa-apa, Kak. Terus saya masih masih apa ya, masih jauh pengalamannya karena umur saya juga masih muda, jadi masih banyak gitu loh. Kalau untuk jadi advokat, saya angkat dulu ya. Oke, Oke, maaf ya, ada telepon. ya Nah, nggak apa-apa, Kak. itu eh, itu perjalanan lah ya. Saya dibilang masih jauh perjalanannya. Karena kan untuk jadi advokat juga pertama kan pendidikan dulu. Pertama itu dulu sarjana hukum dulu. Sarjana hukum baru pendidikan advokat. Jadi orang hukum itu di pendidikannya banyak. Ada pendidikan advokat, nanti pendidikan kurator, lalu ada pendidikan CLA, mediator, audit banyak-banyak pendidikannya. Nah, pendidikannya saya ikutin pertama itu advokat kemarin. Nanti baru ujian di bulan Juni. Nah, untuk sumpah itu saya harus minimal 25 tahun baru bisa sumpah dan bisa bersidang di pengadilan. Nah, untuk saat ini kemarin juga Anissa sempat sempat kemarin juga Yoda sempat nanyain itu ya, kasus-kasus yang ditanganin gitu ya. Iya, Nah, kalau untuk kasus-kasus banyak banyak kasus yang kita tanganin, alhamdulillah. Tapi mungkin memang tidak bisa cerita detail sampai penyelesaiannya seperti apa. Tapi iya, mungkin gambar-gambarannya aja ya, karena kita oke. terbatas dengan kode etik sebagai pengacara kan rahasia klien, rahasia berkas itu ada di kode etik kami. Jadi tidak bisa cerita luas begitu loh. Kalau untuk perkara, alhamdulillah saya pernah waktu itu klien kita salah satu kapten pilot di Citylink. Itu untuk kasusnya itu lumayan rumit. Kasusnya itu one prestasi. Kalau kalian tahu one prestasi itu orang yang melanggar suatu perjanjian. Nah, si kapten ini adalah salah satu korban karena dia korban investasi bodong seperti itu. Nah, untuk nominal dan kerugian segala macamnya mungkin saya nggak bisa cerita detail kali ya. Tapi yang ya intinya kerugian yang telah dialami oleh kapten ini besar, besar sekali. Itu untuk kasus itu saya sampai harus dinas ke Bandung untuk penanganan kasus itu. Nah, untuk saat ini belum upaya ini masih kita ranahkan di upaya non litigasi karena kita masih berkoordinasi dengan beberapa pihak-pihak terkait. Jadi belum sampai ke ranah pengadilan. Seperti itu karena em, prosesnya juga panjang gitu ya untuk sampai ke pengadilan juga kami kan harus persetujuan dari klien untuk bisa mengangkat suatu kasus itu ke ranah pengadilan. Nah, itu untuk kasusnya Kapten. Lalu ada juga Tapi di Kak, aku mau nanya, ya boleh. untuk investasi bodongnya ini dalam bentuk investasi apa ya, Kak? Saham kah atau aset properti yang dibodong itu maksudnya? Yang ditipu? Em, jadi ini melibatkan beberapa investasi dia melibatkan beberapa badan ya mulai dari waskita
Telkom itu apa ikut apa ikut terkena dampaknya. Jadi dia investasi apa ya, konvensi, kalau konvensi ya, konvensi lah, pembuatan seragam konvensi Oh, seperti itu. Investasi. Jadi apa, ya orang ini mengiming-imingi dia mau apa, dia mau, jadi si klien mengiming-imingi kalau dia ini bisa bikin apa, bikin seragam segala macam, dia punya konvensi. Nah akhirnya klien kita ter apa ter jatuh dengan iming-imingnya itu, akhirnya ternyata terkena investasi bodong seperti itu, dengan jaminannya juga jaminannya tidak kuat gitu. Nah itu sekarang ranahnya masih proses juga, sebenarnya akan ada dinas lanjutan ke Bandung seperti itu, insya Allah. Nah, sebentar, maaf, lagi wawancara, lagi wawancara. Ya, dengan mudah. Itu aja ya. Sesimpel itu. Mereka pelajarinya secara utuh, tidak sepotong-sepotong pesannya. Tadi itu untuk kasus oke itu Kak. untuk eh, kasusnya Pak Kapten ya. Sekarang masih proses, entah masuk ke ranah pengadilan atau bagaimana, nanti kita masih menunggu ini dari klien juga. Lalu ada juga kasus dia, suaminya salah satu artis di yang main FTV kalau nggak salah. Suaminya saya nggak bisa bilang juga nama dan segala macamnya. Jadi dia itu owner perumahan juga, owner townhouse, apart house gitu. Nah dia apa, kita menangani kasus dia juga mengenai izin IMB-nya, terus apa, eh, legalitas-legalitas rumah tersebut, lalu sampai ke penjualan rumah tersebut, lalu sampai ke investasi untuk properti tersebut, itu juga perkaranya begitu. Nah sekarang alhamdulillah perkaranya sudah beres semuanya, izin IMB-nya sudah kita terbitkan, sertifikat semuanya sudah aman. Nah sekarang apa, masuk ke penjualan perumahan, penjualan dari rumah itu gitu, kuasa jual untuk rumah itu untuk kasusnya si bapak itu, suami dari si artis ini. Lalu ada juga kasus eh, salah satu ininya Ahok juga, dia mengenai jual beli rumah, ya, jual beli rumah dan juga penerbitan HGB, sertifikat hak guna bangunan, sampai apa, dari Girik sampai ke HGB. Kayaknya kalian kurang paham juga kalau saya ceritain ya. Girik itu apa, HGB itu apa. Jadi Nah, iya. kurang lebih jual beli rumah itu Oke, itu untuk kasus, salah satu ininya Ahok. Nggak bisa bilang jabatan dia di Ahok juga apa, intinya dia ada kaitan dengan Pak Ahok lah. Terus ada kasus waris juga ada, harta gono gini, cerai juga, beberapa ada kasus cerai, sempat juga ada kasus pelecehan seksual dan juga penganiayaan. Pelecehan seksualnya dialami oleh anak SMA. SMA-nya masih, kalian pasti tahu SMA-nya tuh, kalian pasti tahu SMA-nya. Dia seumuran kalian lah ya, seumuran kalian. Iya, seumuran kalian itu juga sempat ada kasus itu. Masih di itu daerah-daerah sini juga. itu di tahun ini Bu, Kak. Di tahun ini, itu semua di tahun ini. Oh, oke. Kalau yang pelecehan ini tahun kemarin. Pelecehan ini tahun kemarin.
Oke, oke. Gitu. Kalau tahun ini tuh ada kasus rentenir. Jadi ada salah satu klien kita dikejar-kejar rentenir, tapi yang namanya praktik rentenir, saat si klien ini sampai ke pengacara, pasti rentenir itu takut karena dia tahu praktik yang dilakukan kan ilegal. Gitu. Rentenir itu kan sebenarnya tidak boleh ya, ilegal. Jadi dia takut karena yang dilakukan juga salah, dan cara dia memeras memeras klien kami juga salah, karena klien kami bukan prinsipal dari um, hutang piutang itu sendiri, karena bukan klien kita yang berhutang sebenarnya, tapi salah satu yang berkaitan dengan orang yang berhutang gitu. Jadi klien kita ini bukan orang yang berhutangnya, tapi orang yang berkaitan dengan orang si utang ini, tapi dikejarnya si klien kita ini gitu. Jadi dia pemerasan sampai rumahnya ditodong, rumahnya pemerasan lah mereka. Nah itu kasus pemerasan. Alhamdulillah sudah beres kasusnya. Terus ada kasus baru. Sebentar Kak, di yang tadi rentenir itu berarti nggak maju ke pengadilan ya? Enggak maju pengadilan karena mereka Oh, udah, saat kita terbitkan surat kuasa mereka udah mundur sendiri karena mereka tahu praktik yang mereka lakukan itu salah. oke, Lalu oke. sekarang terus ada kasus itu apa ya, yang si ini, bentar. Banyak kasus, saya juga bingung, agak-agak lupa juga jadinya. Oh ya udah, oke. Kita lanjut aja Tadi pertanyaan selanjutnya. ya ya boleh, apa pertanyaannya? Sejak usia atau kelas berapa kakak ingin menjadi pengacara? Sebenarnya saya pas dulu SMA sebenarnya nggak kepikiran mau jadi apa gitu. Nah tapi beberapa orang yang kenal dekat dengan saya itu tahu kalau saya ini bawel. Ini kelihatan sekarang aja bawel kan? Jadi saya tuh sebentar. Yuk, oke. Maaf, ini saya sebenarnya masih di kantor. Tadi karena hujan jadi belum bisa pulang. Oh, oke, oke. Eh, dia banyak lalu lalang lah ya. Nah, oke, jadi sebenarnya di usia saya dulu SMA sebenarnya nggak kepikiran jadi apapun, karena tadinya mau masuk gizi, terus akhirnya nggak jadi karena saya kayaknya fashionnya bukan anak IPA gitu ya, dan lebih ke hal-hal yang berbau-bau campaign masyarakat seperti itu. Akhirnya saya masuk ke Fakultas Hukum. Nah di Fakultas Hukum pun saya nggak kepikiran mau jadi pengacara, malah kepikirannya tadi mau jadi hakim. Kepikirannya mau jadi hakim. Nah cuman pas sudah lulus kan nggak ada CPNS yang buka tuh, ya kan? CPNS kan yang buka terakhir kan 2021. Untuk sekarang CPNS hakim, jaksa gitu juga belum buka. Cuman setelah saya kerja di law firm, saya baru kayak terbesit untuk mengikuti proses untuk menjadi seorang pengacara begitu. Cuman belum tahu sampai kapannya, insya Allah bertahan, atau mungkin nanti ke depannya akan balik lagi ke keinginan awal untuk menjadi hakim, entah bagaimana, nggak tahu deh gitu. Jadi sebenarnya mengikuti alur aja saya, Oh, nggak oke. kepikiran jadi apa, tapi ikutin alurnya aja gitu. Seperti dibilang Oh, masih merintis sebenarnya, makanya belum cocok ini jadi tokoh inspiratif. ya, iya, nggak apa-apa, Kak, nggak apa-apa. Oke, aku lanjut ke pertanyaan tiganya. Apa tantangan terbesar kakak ketika sedang berjuang untuk perguruan tinggi dan bagaimana kakak menghadapi hal tersebut? Oh, oke, kendala besar saya saat mau masuk perguruan tinggi ya. Ya, terus Oh, ngadapinnya bagaimana? hmm. Yang pertama itu pasti saat kita kelas 3 SMA, saat kita dihadapkan dengan ujian-ujian, lalu mata pelajaran, kalaupun IPA atau IPS nanti pasti kan kita akan dihadapkan dengan pelajaran-pelajaran yang berdasarkan, ya kalau IPS dia sosiologi bla bla bla, kalau IPA tuh fisika, kimia bla bla bla. Nah, nanti kan kita akan diberatkan dengan hal itu, lalu ujian-ujian. Nah, lalu kita akan
dari situ pasti pressure itu kendala yang saya alami itu pressure saat orang-orang sudah mulai membicarakan, oh gue mau kuliah di sini, gue mau kuliah di sini, gue mau masuk fakultas ini, mau masuk fakultas ini. Nah dari situ pressure itu mulai saat mau masuk perguruan tinggi. Di situ hati hati itu tergoyahkan. Nah di situ kita mulai kehilangan kepercayaan diri, kehilangan jati diri, kayak oh, gue mau jadi apa ya gitu. Pasti semua orang merasakan fase itu, gue mau jadi apa ya, kok mereka sudah punya cita-cita, kok mereka sudah punya tujuan, kita belum. Nah, dulu sebenarnya saya sempat ikut les untuk masuk STAN. Nah, tapi di tengah jalan saya mundur karena saya ngerasa kayaknya kalau fisik saya nggak kuat gitu kalau untuk sekolah kedinasan. Nah, begitu. Jadi saya mundur, saya mikirin apa fisik juga. Saat itu saya fisik lemah lah ya, masih lemah. Kalau sekarang alhamdulillah sudah terlatih. Kalau dulu tuh enggak, jadi udah mundur duluan. Nah, itu kendala saya banyak banget. Kendalanya itu yang pertama itu kehilangan jati diri yang jelas. Jadi kehilangan arah juga, aduh mau kemana ya, seperti itu. Nah, cara saya menghadapinya saat itu, saya tuh tipikal yang apa ya, nggak nggak bisa apa ya, bukan tipikal planner perencana, tapi yang sudah pasti saya punya rencana, cuman apa terkadang namanya rencana kan tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Nah, cara saya menghadapi itu ya saya ikhtiar aja bagaimana bagaimana apa bagaimana cara menghadapinya sampai saya cari tahu kelemahan terbesar saya apa, kelebihan terbesar saya apa. Begitu, kelemahan saya bisa dijadikan kelebihan kah? Kelebihan saya ini apakah akan menjadi kelemahan saya suatu saat nanti? Nah, dari situ saya mulai melihat mulai berkacanya ke diri sendiri. Kalau tadi kan karena pressure orang-orang sekitar kan bikin kita kehilangan jati diri, gitu kan. Nah, Iya, cara saya menghadapinya dengan kembali melihat ke diri sendiri, gitu loh. Bercermin lagi, berkaca lagi, introspeksi. Sebenarnya kita ini bukan orang lain, kita ini bukan mereka, saya bukan dia, saya bukan mereka, saya ini ya saya gitu. Jadi yang tahu kita itu adalah kita. Nah dari situ saya mulai menggali potensi, melihat potensi saya, bakat dan minat saya seperti apa. Oh, saya jago berbicara, saya bisa saya bawel. Nah, itu jangan kelemahan kan sebenarnya. Bawel itu kan sebenarnya baik dan nggak baik ya. Jadi saya jadikan itu kelebihan aja. Saya jadikan itu landasan saya untuk berpikir. Dengan saya bawel kan berarti pemikiran saya banyak. Jadi saya akhirnya terbesit, oh setelah berbicara juga dengan beberapa orang dari berbagai fakultas dan orang-orang yang sudah lebih sukses dari saya berbicara juga bisa ada dengan dokter, ada dengan apa orang-orang yang terjun di hukum segala macam. Nah, akhirnya saya menemukan jalan bahwa oh sepertinya dunia hukum menarik minat saya. Tadinya saya mau masuk hubungan internasional HI. Nah, cuman setelah ngobrol-ngobrol dengan beberapa orang yang saya bilang tadi, orang-orang inspiratif, ini seperti kalian sekarang ini dijadikan hikmah dan pengalaman aja ke depannya gitu loh. Ambil pelajaran dari setiap kalian berbicara dengan siapapun itu cara saya mengatasinya. oke. Saya selalu mengambil apa ya? Sisi-sisi positif dari orang-orang di siapapun dengan siapapun saya berbicara mau dia sukses atau enggak itu apa jadikan itu sebagai pembelajaran untuk kita dari pengalaman-pengalaman mereka. Dan dari situ saya dikasih tahu kalau di hukum pun ada namanya hukum internasional kata mereka. Sama dengan hubungan internasional nanti kan jadi diploma segala macam kan itu sama. Nah justru kalau di hubungan internasional kan nggak ada hukumnya, ya kan lebih ke Iya, HI aja tuh apa internasional HI-nya. Kalau hukum internasional dia hubungan internasionalnya dapat, hukumnya juga dapat. Nah, jadi untuk kalau mau jadi diploma segala macam lebih enaknya tuh ke hukum ke fakultas hukum. Tadinya memang mau jadi diploma juga tuh sebelum masuk SMA tuh. Pas di SMA itu kepikiran dia jadi diploma ya gitu. Ya cuman ya gitu deh namanya orang tuh saya tuh labil gitu. Orangnya tuh labil. Mau ini, mau itu, mau ini, mau coba ini, mau coba itu, mau coba banyak hal. Akhirnya oke. makanya pas kuliah saya sebenarnya saya major saya tuh hukum perdata, tapi saya kegiatannya ke hukum internasional kayak tadi seminar-seminar internasional, terus kegiatan-kegiatan internasional itu kan student exchange itu kan 2 kali berarti saya yang pertama Malaysia ke sini, yang kedua yang online itu. Nah, itu cuman semuanya terkendala terkendala karena waktu aja saat corona. Padahal kalau nggak corona saya ke Malaysia.
begitu. Nah, baru offline lagi setelah saya lulus. Saya lulus 3,5 tahun. Tahun ini baru student exchange itu mulai offline. Itu di seluruh daerah seperti itu. Gitu. Jadi apa? Kendalanya ya balik lagi gali potensi, melihat lagi diri kita sendiri, berkaca lagi ke diri kita sendiri. Saya adalah saya, aku adalah aku bukan mereka gitu. Itu sih Oke, oke. kurang lebih. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah, sebentar. Bagaimana kakak membangun dan mempertahankan motivasi kakak dalam menghadapi tantangan? Bagaimana? Bagaimana kakak membangun dan mempertahankan motivasi yang kakak udah eh, tanamkan di dalam diri kakak, terus dalam menghadapi tantangan juga. Jadi kayak misalnya kakak udah punya motivasi A, Hmm, nah terus gimana kakak tetap apa mempertahankan meskipun ada banyak hmm, banget tantangan-tantangannya. Apakah kakak mungkin eh apa namanya hanya mengandalkan jalur langit atau hmm, bagaimana? hmm. Cara mempertahankan motivasi untuk diri kita sendiri ya. Ya, Sebenarnya gini, eh, kita kan semua pasti akan berada dalam suatu lingkungan, circle, berbagai circle ya. Kita oke, sebenarnya nggak boleh berada dalam satu circle aja gitu. Kubu-kubu itu pasti ada. Soalnya dulu SMA juga kubu-kubuan. Kubu-kubu pasti ada, tapi kita itu kalau bisa jangan ter apa ya, berada dalam satu circle aja karena dari situ kita nggak akan berkembang, pasti nggak akan berkembang. Karena ya kita kubu-kubu kita itu aja, ya pemikiran kita stuck di situ. Tapi saat kita berada di beberapa circle, di situ kita belajar. Karena pasti di beberapa circle itu banyak sekali perbedaan begitu ya kan. Nah dari situ ya, mulai masuk beberapa hambatan-hambatan. Nah orang tuh mulai mengusik pendirian kita ya kan, motivasi diri kita pasti akan diusik tuh. Oh kita kan motivasi kita, oh kita ingin semangat nih itu kan, semangat kuliah biar bisa lulus, semangat mengikuti organisasi segala macam. Nah cara kita mempertahankan itu adalah dengan pendirian pendirian kita sendiri. Kita harus teguh sama pendirian kita, prinsip kita gitu. Saya kuliah main jalan, tapi organisasi mau itu prinsip saya. Jadi cara saya menghadapinya adalah belajar untuk mengatakan kata tidak. Itu cara saya mempertahankan motivasi diri saya sendiri. Karena saat saya mengiyakan segala ajakan-ajakan itu, motivasi saya hancur. Jadinya motivasi saya untuk ikut organisasi, motivasi saya untuk mengikuti akademik dengan baik, mengikuti prestasi-prestasi lain dengan baik itu akan sirna dengan ajakan-ajakan yang berakhir negatif. Begitu. Nah, di situ saya mulai mempertahankan pendirian dengan teguh bahwa gue pengen lulus 3,5 tahun. Gue pengen ikut banyak sekali pengalaman-pengalaman organisasi-organisasi, segala macam bentuk kegiatan-kegiatan, volunteer-volunteer. Sebenarnya banyak sih, saya lupa ngejelasinnya apa aja tadinya. Saya lupa, pokoknya lumayan banyak organisasi, kegiatan-kegiatan yang saya ikutin saat kuliah. Sebenarnya banyak sekali gitu, mulai dari acara musik, mulai dari acara wisuda, bahkan acara wisuda sendiri pun saya juga apa salah satu panitianya juga gitu. Nah, jadi jangan jangan stuck dengan satu teman aja karena motivasi saya adalah saya ingin punya banyak teman, saya ingin melebarkan sayap saya sebanyak-banyaknya kepada semua orang agar bisa saling membantu, agar dari situ kan tercipta koneksi-koneksi kehidupan sosial yang sangat baik, karena saat kita mengenal banyak orang wawasan kita akan makin luas begitu. Jadi cara saya mempertahankan motivasi itu adalah dengan berpendirian teguh kepada diri sendiri dan tahu tujuan dan tahu apa yang akan kita lakukan gitu. Karena saat kita punya tujuan pasti kita uh, akan ingin mencapai itu begitu. oh, oke, Kurang oke, lebih itu ya udah. oke. Em, apa lagi sebentar. Apa ya? Oh, ini apa yang menjadi kesalahan terbesar yang pernah kakak lakukan dalam karir kakak sebagai pengacara dan apa yang kakak pelajari darinya? Uh, Kesalahan terbesar saya. Iya, Kesalahan terbesar saya menjadi pengacara adalah um,
apa ya kesalahan terbesar saya menjadi pengacara? Oh, sebenarnya nggak untuk sejauh ini belum ada yang namanya kesalahan-kesalahan besar ya. Maksudnya kesalahan yang sangat-sangat amat fatal itu alhamdulillah sejauh ini belum ada. Mungkin kesalahan-kesalahan kecil saat meeting dengan klien atau saat observasi lapangan, saat turun terjun ke lapangan, mungkin saya kadang ada salah menjabarkan atau salah menjabarkan kayak namanya kita berbicara dengan orang awam. Terkadang kan cara bicara kita kan harus jangan terlalu hukum banget dan jangan gaya hukum banget begitu loh. Jadi kadang mungkin saya belum berada di titik itu kayak tadi nih. Saya ngejelasin ke kalian saya takut bahasanya terlalu bahasanya terlalu hukum banget jadi takut nggak ngerti. Ya kadang saya belum bisa menempati itu dengan baik. Gitu. Oke, Kesalahan-kesalahan oke. seperti itu sih itu mungkin dalam pemberkasan selama membuat gugatan atau surat kuasa dan segala macamnya alhamdulillah semua berjalan dengan baik karena saya juga dibantu dengan ya senior-senior advokat di sini alhamdulillah membantu dengan baik sih begitu jadi alhamdulillah belum ada kesalahan terbesar Oh, oke, oke. dan kedepannya Berarti jangan sampai ada. berarti kakak cuman kayak mungkin di lapangannya kakak salah menjabarkannya. Lalu Hmm, untuk apa namanya? Sebentar. Kakak yang dapat dipelajari dari masalah tersebut, berarti kakak harus bisa lebih percaya diri lagi mungkin kali ya. betul betul harus lebih percaya diri dan harus lebih apa ya lebih lebih bisa apa ya menguatkan karakter kita saat kita bertemu dengan berbagai macam orang gitu loh. Saat kita menjadi lawyer, saat kita berada di depan klien, itu akan berbeda. Saat kita bertemu dengan teman yang minta konsultasi atau saat bertemu dengan beberapa ya berbeda juga saat kita nanti ketemu dengan senior-senior advokat, dengan dosen-dosen untuk kita minta konsultasi sebagai apa dari masalah permasalahan klien, itu bisa beda pasti penempatan dirinya gitu. Nah, mungkin penempatan diri saya di saat berbicara dengan klien, alhamdulillah sekarang udah terasa dengan baik sih. Cuman kalau dibilang kesalahan dulu yang pernah saya buat sekali itu saat menjabarkan strategi-strategi atau upaya hukum yang akan kita jalankan sebagai seorang pengacara untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi pada klien kita seperti itu. Oke, oke. Begitu, begitu itu. Harus lebih matang lagi sih. Dan Oke, oke. lebih bisa menempatkan diri dengan baik dan ya itu percaya diri itu betul. Oke, oke. Selanjutnya pertanyaannya adalah bagaimana kakak melihat masa depan karir kakak dan apa yang menjadi tujuan jangka panjang kakak? Untuk masa depan karir ya, eh, begini, eh, masa Ya, depan jadi kan karir. jadi kan kayak kita tahu bahwa sekarang artificial intelligence atau AI itu kan udah kayak bisa ngubah cara pandang kita terhadap hukum karena ada robot yang bisa buat jadi pengacara, terus AI juga bisa menggantikan posisi-posisi pengacara